Tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami tidak sama seperti kami datang. Thank you Lord buat penyertaan perlindungan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Pimpin ibadah kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami semakin tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Best Day Church, sama-sama katakan haleluya. Amin. Mari naikkan pujian syukur bagi Allah kita. Melihat berbagai kebaikannya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
menuju kedatangannya. Ada sukacita yang penuh damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Dia datang di atas awan, hampir bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kami siapkan jalan
Ucapan syukurmu bagi Allah yang baik. Amin. All the boys, come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama. Kami rindukan kuasa terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan, jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat.
tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan, jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Kami bersyukur Tuhan, sebab itu kami berseru memanggil namamu. Berseru pada Yesus, berseru kepadanya, berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, berseru pada Yesus, berseru kepadanya, berseru pada Yesus, berseru kepadanya, berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Pujian ini adalah pujian dari gereja Bapak Ibu Saudara di tempat ini. BSD Church baru saja mengeluarkan album judulnya Restorasi, dan masih sampai hari ini menciptakan berbagai pujian yang tentunya bisa memberkati seluruh manusia, umat-umat yang mungkin bahkan tidak ada di gereja ini. Tapi saya percaya lagu itu dan pujian itu bisa berbicara kepada semua orang. Dan pujian ini berkata tentang berseru kepada Yesus. Daud selalu mengatakan ini Bapak Ibu Saudara, sampai hatiku percaya, sampai jiwaku mendengar, ada pengharapan. Ada masanya ketika Daud itu dikejar sampai dia harus mau dibunuh oleh Saul. Tapi akhirnya kita tahu dia jadi seorang raja. Karena kehendak Tuhan ketika ia menjadi raja itu enggak mudah Bapak Ibu. Perlu kesabaran, perlu mental yang kuat, perlu ucapan syukur dan penyerahan total sama Tuhan. Itu dibuktikan oleh salib Kristus sendiri dalam perjanjian baru. Bahwa salibnya yang membebaskan kita. Sampai Tuhan katakan, kalau bisa cawan ini berlalu, sampai bukan air mata lagi sepertinya, itu darah. Di mana kita Bapak Ibu Saudara hari ini? Masalah sebesar apapun, kenapa Tuhan bisa berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup? Karena dia sudah lalui semuanya. That's why you came to the right place. You came to the right presence of God today. Anda benar di tempat ini, dan Anda benar juga mengadu kepada Tuhan Yesus yang mulia. Karena hidup kita limpah dengan berkat, tidak hanya ngomongin soal materi, tapi ada kesehatan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, ada keluarga yang baik-baik, pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan hari ini percayakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Itu
adalah sebuah berkat yang luar biasa. Maka gereja ini mengatakan berkatnya selalu dilimpahkan. Karena baik itu material dan imaterial Tuhan sediakan bagi setiap kita. Because He is the Jehovah Jireh today. Dan kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah pujian ini berasal dari hatimu. Katakan sama-sama. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Berseru pada
Lord today and say, Your name is power, Your name is healing, Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas hari ini, siang hari ini yang dimana Kau sudah mengumpulkan semua jemaat-jemaat BSD Church untuk kita sama-sama Tuhan memuji Tuhan, dan juga sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan buka hati kami, pikiran kami, dan juga pendengaran kami supaya kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau juga pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang ini. Semoga firman-Mu bisa juga dapat memberkati kita semua yang mendengarkannya. Bagi kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, semua katakan amin. Silakan duduk semuanya, shalom. Selamat siang. Biasanya nih yang siang-siang datang ke gereja tuh biasanya pagi-paginya breakfast dulu Bapak Ibu. Biasa makan bakmi gitu, apalagi kalau di BSD Gading Serpong kan banyak ya bakmi gitu. Tapi kalau misalnya ada juga biasanya kalau yang lebih muda-muda Bapak Ibu itu gak makan breakfast. Biasanya bangunnya kesiangan aja. Nah makanya dia datanglah yang jam 11. Nah semoga semua sekarang jemaat BSD Church sudah kembali datang ke ibadah-ibadah kita. Karena mungkin beberapa dari kita baru pulang dari liburan ya Bapak Ibu. Karena kan kemarin sempat ya kita ada libur panjang. Kebetulan karena ada lebaran. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang pergi keluar kota atau mungkin keluar negeri, atau mungkin ada beberapa dari kita juga yang menghabiskan waktu liburnya hanya di rumah saja untuk tidur, istirahat. Yang dimana itu adalah saya pribadi ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya selama liburan ini saya menghabiskan banyak sekali dari waktu saya, mungkin sekitar 80% dari waktu liburan saya itu hanya tidur saja. Meskipun saya berkesempatan untuk akhirnya balik ke BSD lebih lama, karena biasanya saya itu menghabiskan banyak dari waktu saya tuh di Jakarta, tapi kali ini saya bisa ke rumah, tapi tidur. Nah, mungkin banyak dari kita semua sekarang sudah merasa refresh atau recharge gitu ya, karena kita baru saja selesai liburan. Tetapi yang menarik adalah dunia itu mungkin tidak sedang merasakan libur yang sama seperti kita. Maka dari itu adalah menjadi salah satu tema dari hari ini, yaitu mengenai the silent frequency. Yang sebenarnya saya merasa bahwa ini adalah suatu tema yang Tuhan sudah taruh di hati saya, karena mungkin sekitar sudah semingguan lah ya, kata-kata ini tuh muncul terus menerus di kehidupan saya sehari-hari. Nah makanya hari ini kita akan sama-sama coba belajar apa sih artinya the silent frequency. Jadi beberapa waktu terakhir mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu lah ya, terutama biasanya bapak-bapak nih yang ngikutin berita, ngikutin politik. Soalnya biasanya tuh kalau ibu-ibu kan kayak aku mau kayak live shopping, Shopee. Nah itu sebenarnya mama saya sih. Karena mama saya 24 jam dia nonton live shopping. Saya juga bingung Bapak Ibu dia nonton apa. Nah tetapi biasanya bapak-bapak lebih tahu nih, wih keadaan politik di luar negeri seperti ini, keadaan ekonomi seperti ini. Nah which is why sebenarnya karena saya suka scrolling Instagram dan YouTube, tiba-tiba minggu lalu saya itu menemukan satu video Bapak Ibu. Di mana ini adalah sebuah video dari seorang profesor, namanya Profesor Jiang. Profesor Jiang ini adalah seorang profesor di Beijing yang dimana dia mengajar kelas atau lecture untuk anak-anak SMA. Dia under the name of predictive history. Mungkin ada beberapa dari kita yang udah pernah lihat, atau mungkin kalau ada teman-teman saya di sini yang mungkin follow Instagram saya juga sempat lihat ya di Instagram story karena saya sempat post juga. Apa yang menarik adalah Profesor Jiang biasanya mengupload video
mengenai analisa-analisa tentang keadaan dunia. Dulu dia sempat membuat analisa dan asumsi bahwa di election saat Amerika sebelumnya yang menang akan Trump. Lalu betul, yang menang adalah beliau. Lalu dia membuat prediksi lain. Oke, tidak lama akan ada perang yang terjadi antara Amerika dan Iran. Benar terjadinya. Lalu dia mengupload video ini Bapak Ibu. Di mana dia menceritakan analisa dia tentang apa yang akan terjadi dari perang antara Amerika dan juga Iran. Dan yang menarik adalah di awal video ini dia bilang seperti ini Bapak Ibu. I hope everyone had a good break. Semoga semuanya memiliki liburan yang menyenangkan. Welcome back to the end of the world. Selamat datang di akhir dunia. Saya merasa kayak wow, dia kok berani banget ya memberikan suatu statement yang sangat powerful untuk membuka video dari analisa dia. Karena di sini dia membicarakan tentang perang yang terjadi antara Amerika dan juga Iran, bagaimana adanya rudal yang diluncurkan. Lalu kita juga tahu bahwa ada pangkalan militer yang dia serang. Dan juga ternyata yang terdampak bukan hanya Amerika atau Iran, tapi negara-negara di sekelilingnya. Malahan Indonesia pun juga berdampak, padahal kan kesannya di peta itu jauh ya Bapak Ibu. Tapi ternyata keputusan-keputusan yang diambil di keadaan perang tersebut mengguncang dunia. Nah, di sini pasti banyak sekali yang bertanya, atau mungkin saya pribadi yang bertanya, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ini sudah berlanjut cukup lama ya, bisa dibilang. Lalu di manakah Tuhan? Tuhan pasti melihat dong keadaan yang terjadi. Dan ini sebenarnya sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Biasanya di saat kita mengalami suatu masalah, kita kadang bertanya, Tuhan di mana? Tuhan kenapa tidak menjawab doa kita? Di saat kita meminta sesuatu, kok Tuhan terkesan hanya diam-diam saja. Nah, di sini makanya kenapa hari ini kita ingin belajar untuk bagaimana caranya kita menanggapi di saat kita memohon sesuatu, tapi Tuhan ternyata diam. Apa sih arti dari diam itu? Karena kenapa? Banyak sekali di dunia ini kita sudah terbiasa Bapak Ibu sama yang disifatkan instan. Kalau misal kita lapar, kita mau yang instan, apa? Pesen Grab, pesen Gojek, atau sekarang ada yang lebih cepat, Astro misalnya. Apalagi biasanya kita kalau anak-anak gitu, minta mainan ke orang tuanya, Pah aku mau Gundam, atau sekarang yang lagi ngetren Pokemon, beliin aku Pokemon cards dong papa. Papanya bilang nanti ya akhir bulan. Anak-anak tuh biasanya tidak sabar ya Bapak Ibu, maunya langsung besok beli. Hari ini beli, kalau hari ini aku nggak dibeliin aku nggak ke gereja. Biasa tuh sering sekali saya dengar di anak-anak sekolah minggu. Nah karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan, ketika kita meminta kepada Tuhan sesuatu, dan jika Tuhan tidak menjawab secara instan, terkadang kita jadi merasakan hal-hal seperti frustasi atau stres. Karena kita kadang di saat kita berdoa itu sifatnya udah urgent. Misal, kita memiliki sebuah bisnis atau seorang entrepreneur, di mana kita tahu bahwa bisnisnya ini lagi tergonjang-ganjing gitu ya. Aduh misalnya ada pembayaran nih yang kita harus terima dari customer kita tapi belum masuk-masuk. Tapi berarti pengeluaran kita juga gak bisa nih karena kita gak ada uang. Tuhan tolong saya dong, ekonomi saya lagi buruk banget. Boleh gak Tuhan kalau gitu kasih saya lain kali profit 2, 3, 4, 5 kali lipat. Bawain saya pembeli lebih banyak besok ya Tuhan karena saya ada pembayaran nih yang nunggu. Tuhan juga merasa pasti, hei anakku, yang doa bukan hanya kamu, banyak sekali juga yang doa seperti itu. Tetapi apakah kamu siap untuk menerima itu? Dan terkadang Tuhan itu bukan berarti diam karena dia tidak mendengar atau dia lagi sibuk, bukan Bapak Ibu. Tapi karena dia sedang merancang susunan-susunan plans yang jauh lebih baik untuk diterima oleh kita. Maka dari itu Alkitab juga sebenarnya bicara yang serupa.
Di mana kita ambil contoh dari Nabi Habakuk. Nabi Habakuk melihat kekerasan, ketidakadilan, dan juga kekacauan di bangsanya. Lalu dia berseru kepada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak Engkau dengar?" Bayangkan Bapak Ibu, yang menyebutkan ayat itu adalah seorang nabi. Dia adalah seseorang yang sangat dekat kepada Tuhan, tetapi dia tetap pernah bertanya, "Tuhan, kenapa Engkau diam?" Kalau kita jujur, pasti juga sebagian dari kita atau mungkin semua dari kita pernah menanyakan hal yang serupa. Mungkin contohnya saya sendiri. Dulu mungkin saya pernah nanya kayak, "Tuhan, boleh nggak sih bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini segera? Saya udah gak kuat Tuhan." Terus Tuhan diam. "Tuhan, kenapa diam? Sekarang ayo Tuhan." Tuhan masih diam. "Tuhan, kamu dengar gak sih?" Masih diam. Nah, hari ini kita ingin belajar satu hal yang penting. Ketika Tuhan terlihat diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Mari kita sama-sama lihat di Mazmur 13 ayat 1. Di sini dikatakan, "Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Dua ayat ini Bapak Ibu, ini bukan doa orang yang gak percaya ya. Ini doa dari Raja Daud. Berarti orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau enggak dia gak mungkin menulis ini. Nah, artinya orang yang paling dekat saja dengan Tuhan juga pernah mengalami musim ketika Tuhan terasa diam. Menariknya di Mazmur 13, sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu di pasal ini ayatnya tuh cukup sedikit. Hanya ada 6 ayat. Tetapi saya merasa bahwa 6 ayat ini sangat powerful karena sebenarnya itu mengandung unsur-unsur dari bagaimana kita bisa belajar mengenai perjalanan iman. Di ayat 1 dan ayat 2, pertama yang kita pelajari adalah tentang lament. Atau lament itu diartikan pergumulan atau keluhan. Karena Daud memulai dengan keluhan yang sangat jujur di saat dia mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan?" Kalimat "berapa lama lagi" muncul 4 kali Bapak Ibu. Hanya dalam 2 ayat. "Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Dia ulang-ulang ini terus menerus. Nanti kalau Bapak Ibu bisa baca Mazmur 13, Bapak Ibu akan lihat. Berarti artinya apa Bapak Ibu? Berarti ada kesan dari pergumulan Daud yang sangat berat dan ia juga membutuhkan jawaban atau pertolongan yang segera. Jadi ini hal yang urgent nih kesannya. Tetapi iman yang sejati bukan berarti iman yang pura-pura kuat. Iman yang sejati adalah iman yang jujur di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tuh tidak takut dengan pertanyaan kita. Tuhan gak apa-apa loh kita jujur tentang perasaan kita. "Tuhan, berapa lama lagi ya?" Tuhan ingin kita juga menyampaikan keluh kesah kita kepada Dia. Supaya Dia tahu bahwa kita sebenarnya mencari Tuhan di saat kita dalam masa yang susah. Daripada nih Bapak Ibu bilang, "Berapa lama lagi ya Tuhan?" Tapi ngomongnya ke teman Bapak Ibu. Ekonomi lagi sulit, kita harus bayar cicilan nih misalnya. Terus kita bilang ke teman kita, "Berapa lama lagi sih ini gue ada duit nih supaya gue bisa bayar cicilan." Kan bukan berarti temannya Bapak Ibu bisa bayar ya. Mereka juga kalau minjemin kayak, uang saya juga pas-pasan nih. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia lain. Tetapi jika kita menyampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita sedang menghadap kepadanya mengenai masalah-masalah kita. Lalu di Mazmur 13 ayat 3-4 mengajarkan sesuatu yang lain, yaitu step selanjutnya setelah kita sadar atas keluhan kita. Yaitu percaya tentang kekuatan dalam doa. Di sini kita bisa melihat apa yang Daud lakukan menjadi sangat penting. Ia membawa keluhannya, yang tadi saya bilang, kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena dikatakan,
Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, berarti Daud yang tadinya lagi stres tidak berhenti sampai frustrasinya aja. Tetapi setelah itu ia membawa pergumulannya kepada Tuhan yang ia sampaikan melalui doa. Jadi ia membedakan keluhannya dia dengan apa yang dia alami. Lalu kalau misalnya nih kita sudah sadar atas keluhan-keluhan kita, lalu kita bawa itu ke dalam doa, apa selanjutnya? Selanjutnya di Mazmur 13 ayat 5 sampai 6, Mazmur 13 ini diakhiri dengan perubahan yang menurut saya itu cukup drastis Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi Mazmur 13 ini pasalnya ditutup dan ditulis oleh Daud. Padahal keadaan Daud belum berubah loh Bapak Ibu. Jadi nih masalahnya Daud masih ada. Tapi belum selesai. Tetapi ia bisa untuk mengubah perspektifnya karena ia memilih untuk percaya. Karena dikatakan tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Kalau kita lihat berarti, berarti apa sih yang kita bisa petik dari Mazmur 13? Berarti di Mazmur 13 dari 6 ayat saja kita bisa melihat bagaimana ini adalah ajaran mengenai pelajaran tentang progres dalam iman sendiri. Jadi kita bisa melihat dari pertamanya kita mungkin memiliki pergumulan atau keluhan. Lalu kedua kita masuk ke dalam kekuatan dalam doa. Dan yang ketiga adalah kepercayaan. Terkadang Bapak Ibu, kita tuh biasanya cuma sampai step nomor 2. Karena kenapa? Habis nomor 2, udah nih kita udah doa. Besok akan terjadi. Tidak secepat itu Bapak Ibu. Makanya kenapa tadi di pasal 13 itu penting sekali bagian terakhir yaitu percaya. Karena saya punya satu ilustrasi, jadi karena saya masih anak muda ya, semoga masih muda terus, tapi saya suka sekali juga scroll-scroll Instagram atau TikTok gitu. Saya menemukan satu ilustrasi yang menurut saya cukup menarik. Namanya adalah The Bamboo Tree. Fun fact-nya di saat saya coba mendalami adalah ternyata kalau kita mau bercocok tanam, ini ekspektasi saya ya Bapak Ibu, saya kira bercocok tanam itu cepat. Misalnya hari ini saya kasih benihnya, udah gitu saya siram, saya kasih pupuk, saya kasih obat. Mungkin ya seminggu atau sebulan udah tumbuh lah ya. Nah, tetapi kalau misal saya lihat tentang bamboo tree, ternyata setelah tahun pertama dikasih bibit gitu ya, belum ada yang terlihat. Tahun kedua juga belum ada, tahun ketiga masih tidak ada, tahun keempat juga tidak ada. Ini kalau saya petani bambu ya Bapak Ibu, mungkin saya 1 bulan aja saya udah nyerah. Tapi kalau bambu sendiri itu butuh makan waktu 5 tahun, itu cuman gak kelihatan apa-apa. Hanya setelah 5 tahun, di beberapa minggu setelah itu baru muncullah si tiang-tiang bambunya. Nah, kalau kita tanya berarti apakah bambu itu tumbuh hanya dalam beberapa minggu? Jawabannya tidak. Bambu itu ternyata memakan waktu yang cukup lama sampai hasilnya bisa terlihat. Apa pelajarannya buat kita? Ini sama seperti kita. Kadang kita merasa kayak, Tuhan tuh lagi gak ngapa-ngapain. Tuhan mungkin lagi sibuk kali ya, lagi banyak kerjaan. Nah, tapi dari contoh ini, kita bisa percaya bahwa Tuhan mungkin sedang membangun akar iman kita yang lebih dalam, supaya di saat Tuhan menepati janjinya, kita bisa membawa berkat untuk orang lain, kita bisa membawa dampak kepada orang lain, dan kita bisa menjadi terang di sekitar kita. Ini ada salah satu contoh juga dari
salah satu tokoh di Alkitab yang menurut saya ini adalah tokoh Alkitab yang saya cukup suka ya Bapak Ibu, karena dia itu seorang tokoh yang kita sudah belajar dari kita masih di sekolah minggu, sampai youth, sampai mungkin di ibadah umum juga. Yang sebelumnya Pastor Jenny juga mungkin sudah sempat mention tentang tokoh ini. Cuma menurut saya meskipun ini saya ulang lagi tentang cerita dari tokoh ini, saya pikir bahwa kita bisa belajar banyak tentang bagaimana ternyata silence bukan berarti Tuhan diam. Tapi silence itu artinya banyak sekali pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan untuk menepati janjinya. Kita ambil cerita dari Yusuf, di mana kalau kita belajar, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf ketika ia masih muda. Jadi mungkin sekitar dia berusia kurang lebih tuh masih 17 tahun Bapak Ibu. Nah di sini Yusuf menerima mimpi. Tapi hanya setelah penantian 13 tahun, 13 tahun loh Bapak Ibu. Jadi ini dia sekarang yang awalnya tuh umur 17, di umur 30 barulah dia menjadi penguasa. Berarti ada waktu penantian selama 13 tahun. Selama itu yang terjadi kepada kehidupan Yusuf adalah dia dijual sebagai budak, dia difitnah, lalu dia dipenjara. Kalau kita lihat nih dari sisi manusia, Tuhan lama banget ya, Tuhan tuh yakin gak sih mau kasih saya posisi penguasa? Ini saya pertama difitnah nih. Habis itu saya dijual. Ini Tuhan yakin. Mana nih Tuhan jawabannya? Kita sebagai manusia pasti kita merasa kayak lama banget nih. Nah seakan-akan Tuhan kayak lagi diem-diem aja. Tetapi kalau misalnya kita dalami lebih lanjut dari cerita ini, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang membentuk sesuatu. Jadi pertanyaannya, selama 13 tahun ini Tuhan lagi ngapain? Apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk Yusuf sendiri? Yang pertama adalah Tuhan membentuk karakter sebelum memberikan panggung tersebut kepada Yusuf. Jadi Bapak Ibu, kan Yusuf diberikan mimpi di saat dia umur 17 tahun, si Yusuf muda. Bayangin Bapak Ibu, mungkin dia KTP juga masih daftar gitu. Masih muda banget, masih SMA lah ya ceritanya. Dia sangatlah muda, dia tidak mempunyai pengalaman apapun untuk menjadi penguasa. Dan juga kemungkinan besar ia belum siap secara karakter. Ingat bagaimana Yusuf muda menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ada sedikit nada kesombongan dan ketidakdewasaan, kayak dia merasa kayak kata Tuhan mau jadi penguasa gue. Ada rasa ketinggian hati di situ. Maka dari itu selama 13 tahun Tuhan ingin memastikan bahwa Tuhan bisa membentuk karakter dari Yusuf untuk kerendahan hati, integritas dan juga ketahanan dia. Karena itu adalah karakter yang lahir dari proses yang panjang, baru dia bisa memetik karakter-karakter tersebut. Yang kedua, Tuhan tidak hanya mempersiapkan tentang si Yusufnya aja nih Bapak Ibu. Tuhan juga sedang mempersiapkan hal-hal lain yang bisa membantu dia untuk nantinya dia menjadi penguasa. Apa yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan? Yang pertama ada kelaparan di Mesir, lalu juga mungkin posisi politik di istana, mimpinya Firaun, dan juga perjalanan dari saudara-saudaranya. Artinya apa? Berarti rencana yang Tuhan buat itu lebih besar dari hanya satu orang. Itu juga berdampak dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga, Yusuf masuk penjara. Pasti kita merasa kayak waduh berat nih. Tetapi ternyata itu adalah golden ticket Bapak Ibu untuk dia masuk ke dalam istana. Kenapa? Karena di tempat yang gelap itu Yusuf malah dipertemukan dengan dua orang penting. Yang satu si juru minumnya raja, yang kedua adalah si juru rotinya raja. Jika dia tidak masuk ke dalam penjara, mungkin saja dia tidak bertemu dua orang itu. Bagaimana caranya dia masuk ke dalam istana? Maka dari itu
kadang tempat yang kita anggap kegagalan adalah sebenarnya jalan Tuhan untuk menuju tujuannya. Lalu setelah itu semua udah terjadi nih, wah hektik banget gitu ya. Perjalanannya Yusuf selama 13 tahun. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah memerka-rekakannya untuk kebaikan. Di sini Yusuf tidak berkata, Tuhan menghentikan semua penderitaan saya. Bukan. Tapi Yusuf sadar ternyata Tuhan memakai semua pengalamannya, semua penantiannya untuk membangun karakter Yusuf yang baik di saat Tuhan sudah siap untuk menempati janjinya. Jadi apa nih? Pelajaran yang besar dari 13 tahun keheningan. Di saat Tuhan terkesan lagi diem-diem aja, lagi silent mode ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan even gak vibrate nih, gak ada nih clue-clue, ring, gak ada. Di saat Tuhan lagi silent atau diam, sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam 3 hal. Di cerita Yusuf kita belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam pembuatan karakter. Kedua adalah situasi di sekitar kita. Ketiga adalah tujuan yang lebih besar. Waktu itu saya pernah mendengarkan salah satu cerita dari kesaksian di gereja lama saya, di mana ada seorang anak muda, mungkin masih SMP atau SMA. Nah kebetulan waktu itu saya juga cukup aktif di gereja untuk bareng sama anak-anak muda. Saya tanya, kamu kesini sama siapa? Pulangnya sama siapa? Dia bilang, oh nanti aku dijemput sama papa mamaku. Loh, papa mamanya gak ke gereja juga? Karena kan biasanya anak muda ya Bapak Ibu, kalau ke gereja tuh agak sulit gitu ya, unless diajak sama papa mamanya. Tapi kali ini papa mamanya yang tidak ikut, hanya anaknya saja yang pergi ke gereja. Dia bilang, iya kak, karena papa mama saya bukan orang Kristen. Oh oke. Lalu dia bilang, dia mempunyai pergumulan. Pergumulannya adalah dia ingin sekali papa mamanya juga mengenal Tuhan Yesus. Dia doa bertahun-tahun. Dia bilang kayak Tuhan, ayo dong tolong ubah papa mamaku. Aku ingin mereka untuk bisa bertobat supaya semua kebiasaan-kebiasaan buruk papa mamanya mungkin bisa ditinggalkan. Awalnya baru mamanya saja Bapak Ibu yang bertobat. Jadi mamanya dan anaknya. Lalu mereka berdua berdoa, baru papanya. Kalau misalnya ini ceritanya itu jangka waktunya cuma 1 tahun. Itu hanya sebentar Bapak Ibu. Tetapi ini tuh bisa 5 sampai 6 tahun. Kalau kita sekarang mendengarnya 5 sampai 6 tahun, not bad. Karena itu udah terjadi. Tapi kalau kita sedang mengalami hari by hari, kesannya lama sekali. Kesannya kayak Tuhan ini gak jawab-jawab ya. Tetapi kalau kita lihat ternyata Tuhan itu sedang membangun karakter bukan hanya papa mamanya saja, tapi membangun karakter dari anaknya tersebut. Kenapa? Dia diajarkan untuk bersabar loh Bapak Ibu. Anak kecil yang masih muda saja bisa bersabar. Lalu dia bisa menceritakan itu menjadi kesaksian untuk orang lain. Untuk kita para orang dewasa. Yang bisa juga menguatkan iman kita. Karena saya percaya kita yang mungkin sudah jauh lebih dewasa, kita merasa bahwa pasti kita secara rohani mestinya juga lebih dewasa gak sih? Mestinya ya. Tetapi kalau misalnya kita aja tidak bisa bersabar, berarti kita harus lebih belajar lagi untuk percaya bahwa Tuhan tuh sebenarnya sedang bekerja meskipun sekarang mungkin terkesan lagi silent. Nah maka dari itu mungkin kita semua mempunyai masalah kehidupan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Yang terlihat seperti kayak kadang doanya belum dijawab. Kadang ada juga orang-orang yang merasa karirnya kok stagnan. Atau aduh tanggung jawabnya terlalu berat nih dalam hidup saya. Lalu ada muncul pertanyaan, Tuhan kapankah engkau akan menjawab doa-doa saya? Tuhan help, Tuhan now. Oke Tuhan if not now tomorrow. If not tomorrow, tomorrow again. Kita mau semuanya instan. Tetapi kita belajar bahwa seringkali
kita merasa Tuhan paling diam, justru saat itu adalah Tuhan bekerja yang paling dahsyat. Tuhan memang sengaja tunggu-tunggu Bapak Ibu untuk menggenapi janjinya. Karena misalnya kita minta Tuhan, kasih saya customer lebih banyak. Besok ya Tuhan. Mungkin Tuhan gak kasih besok. Karena mungkin dia lagi sekarang menyiapkan satu nation, satu pulau. Untuk beli sama Bapak Ibu mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tapi nanti ya, kenapa? Bapak Ibu harus sabar. Mungkin waktu penyabaran itu karena Tuhan ingin Bapak Ibu coba benerin dulu operasionalnya. Benerin dulu nih tokonya, supply-nya. Supaya di saat Tuhan menggenapi janjinya, Bapak Ibu sudah siap. Nah, maka dari itu sambil saya tutup firman Tuhan, saya juga ingin undang pemain musik untuk naik ke atas panggung. Jadi ada satu lagu, karena saya suka scroll-scroll sosial media ya Bapak Ibu, namanya juga anak muda. Jadi saya biasanya kalau sebelum tidur itu saya suka banget scroll TikTok lah, Instagram atau YouTube gitu. Nah, karena tadi saya juga sempat mention bahwa saya sering sekali nonton yang si Profesor Jiang. Pas banget video setelah itu adalah suatu lagu dari Leland judulnya Waymaker. Jadi saya sempat dulu nyanyi ini udah lama banget, makanya saya juga udah lupa. Saya udah gak pernah nyanyi lagi gitu. Tapi pas lagu ini muncul, saya langsung kayak pas banget nih. Berarti kalau saya habis nonton Profesor Jiang, terus lagu ini muncul, berarti ini adalah suatu tanda dari Tuhan yang Tuhan ingin taruh di hati saya untuk saya sampaikan secara firman Tuhan di hari ini di BSD Church. Saya rasa liriknya itu sangat powerful dan juga cocok banget untuk hari ini karena sebenarnya di chorusnya dikatakan Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Artinya, pembuat jalan, pekerja mujizat, penepat janji, terang di dalam kegelapan, Allahku itulah siapa engkau. Lalu tidak berhenti sampai situ saja. Lagunya di bagian bridge juga ditulis, even when I don't see it you're working, even when I don't feel it you're working, you never stop working, you never stop working. Saat aku tidak melihat apapun, engkau tetap bekerja. Saat aku juga gak merasakan apapun, tapi engkau tetap berkarya juga. Engkau tidak pernah berhenti, pekerjaanmu terus berlangsung tanpa henti. Saya merasa itu kayak wow, powerful banget ya. Jadi saya merasa kayak wah, ternyata kalau dari cerita-cerita di Alkitab, dari lagu, itu menyatakan apa? Bahwa sebenarnya kalau kita mengalami musim di mana Tuhan terkesan lagi silent, ternyata itu bukan hanya terjadi di kehidupan saya saja. Tokoh-tokoh di Alkitab juga merasakan itu kok. Dan semua orang saya yakin juga sedang merasakan itu. Apakah itu sedang di musimnya aja atau tidak. Jadi hari ini jika Bapak Ibu atau adik-adik atau kakak-kakak yang sedang berada dalam musim penantian, ingatlah sama seperti temanya, silence of God bukan berarti the absence of God. Tuhan tidak diam, tapi Tuhan sedang bekerja untuk kehidupan kita. Maka dari itu saya ingin tutup firman Tuhan dari hari ini dengan menyatakan bahwa di Mazmur 13 sudah diajarkan nih Bapak Ibu. Memiliki pergumulan itu tidak apa-apa. Itu normal. Tetapi pergumulan tidak boleh berhenti hanya sekadar frustasi saja. Setelah itu kita harus berdoa. Setelah berdoa kita harus percaya. Itu adalah perjalanan iman yang kita harus genapi menjadi bagian penting dari firman Tuhan hari ini. Maka dari itu saya rindu untuk membawakan lagunya lagi
dari bagian ref. Saya panggil juga Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri untuk bantu saya juga sama-sama nyanyi. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Tuhan, terima kasih Bapa atas hari ini Tuhan. Di mana Kau sudah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Mengenai bagaimana kita semua harus belajar Tuhan. Belajar bahwa the silence of God bukan berarti bahwa Tuhan hanya diam dan lupa sama kita. Tetapi Tuhan sedang bekerja yang jauh lebih besar untuk genapi untuk dari masing-masing kita. Tuhan tidak diam. Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya bahwa hari ini semua sudah mendengarkan firman-Mu akan menggenapinya dari kehidupan kita sehari-hari. Dan seselesainya kita dari ibadah ini, kami bisa menjadi rohani yang jauh lebih baik dan juga jauh lebih beriman. Di mana kita tidak akan hanya berhenti dari mengeluh saja Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya di waktu yang tepat. Maka dari itu kita semua yang sudah mendengarkan firman-Nya dan siap untuk menggenapi firman-Nya. Semua kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati dengan firman yang sudah dibagikan, boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami mewakili gembala, pelayan dan jemaat
BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Lydia Sukandi di siang hari ini. Bila kiranya berkatnya selalu dilimpahkan buat Pastor Lydia Sukandi dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah siang hari ini di BSD Church? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, kami mau menyambut Bapak Ibu. Oh puji Tuhan, ada ya 2-3 orang. Bapak Ibu, jika belum ada tempat ibadah yang menetap, BSD Church kita ada 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11. Setiap hari Minggu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, minggu ini Tuhan penyertaan-Mu kembali sempurna menyertai kami selalu Tuhan. Kami boleh kembali di tempat ini beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Minggu ini kami juga kembali diingatkan Tuhan bahwa the silence of God bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Itu adalah bagaimana kita menantikan Tuhan, bagaimana kita tak jemu-jemu untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bagaimana kita bersabar Tuhan untuk menantikan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini tiba saatnya Tuhan, kami mau mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Bagi gereja-Mu ini Tuhan, biarlah kiranya apa yang kami mau tabur Tuhan, sebagian dari apa yang kami memiliki, boleh menjadi berkat Tuhan yang terbaik Tuhan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa boleh dimenangkan, pekerjaan-Mu boleh dinyatakan di tempat ini Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan Tuhan, biarlah Kau pakai kami lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan ketika Care and Grow Community diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, terbagi di 3 area, CG The Loop, CG Green Cove, dan CG Pamulang. Good Friday Worship 3 April 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Rembesi Hotel lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Children of Blessing atau CHOBI setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Rembesi Hotel lantai 7. Youth Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Rembesi Hotel lantai 7. Monday Blessing jam 7 pagi setiap hari Senin melalui link Zoom di bawah ini. Passover Concert 5 April 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Rembesi Hotel lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali dalam ibadah pada hari Jumat yang akan datang tanggal 3 di tempat ini. Dan perlu saya tambahkan bahwa morning worship ditiadakan dan menara doa ditiadakan. Jadi kita akan bersama-sama hadir dalam ibadah pada hari Jumat yang akan datang, 2 kali ibadah di tempat ini. Saya undang kita bagi berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami pada hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan pujian penyembahan. Kami sudah menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami sudah diberi kesempatan untuk dapat mempersembahkan apa yang kami miliki, yang semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu, Pastor Lydia Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan pakai hamba-Mu lebih lagi dalam masa mudanya Tuhan. Kau pakai di dunia marketplace sekalipun Tuhan akan memberkati. Biar hamba-Mu boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan berkati
masa depannya, memberkati keluarganya, memberkati kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu yang terbaik akan Engkau genapi dalam kehidupannya. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Biar setiap kami yang sudah hadir, tidak ada satupun kami yang pulang dengan tangan yang hampa, tapi kami pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan urapan yang baru. Tuhan berkati kami 1 minggu yang akan datang Tuhan. Kami akan menjalani aktivitas kami dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, pekerjaan, bahkan karir, bahkan pelayanan dimanapun kami berada. Tuhan akan berkati kami. Dan kami percaya dimanapun Engkau tempatkan kami, Engkau punya rencana yang besar, yang terindah dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati mereka, kami terlampau yakin percaya jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berkati kami, setiap orang yang setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Memberkati gereja ini Tuhan. Kau kirimkan jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang lapar dan haus. Bahkan orang yang sudah lama tidak beribadah, datang beribadah memenuhi kursi-kursi yang ada. Dan kami berdoa Engkau tuntun mereka datang beribadah tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan terlampau yakin percaya kuasa-Mu akan dinyatakan di tempat ini. Anugerah-Mu yang besar Tuhan Engkau akan kerjakan bagi gereja ini. Dan kami rindu melihat penuaian besar-besaran terjadi di kota Tangerang. Bahkan gereja BSDC Tuhan akan menjadi mercusuar yang akan menerangi kota ini, membawa kota ini mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mohon berkat-Mu yang daripada Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup menimpakan semua kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan. Hidupku lipat dengan berkat. Ketika lidah